Ini loh bro. Apa? Oh, aduh. Tadi ngene, ceritane meh ono iki komparem dikasih-kasih komisi pemuda remaja. Dikasih dan neng iki jam piro? Mati. Belum tak dodoni tak kei Pokoknya batu. jam ini padahane matahari menjelang surup Tenggelam. tenggelam. Ya. Ya. Nah, kok belum datang semua itu? Bagaimana ini? Aku ya ora ngerti, aku mung dikon rene kok teko rene. Kalau begitu gini aja, timbang liane dong. Menunggu, istilahnya menunggu kan ya. Kita mulai saja dahulu ya. Oke. Oke, sih. Tak sik kepeane. Bos, mari. Cik. Bro, lu Sesak. Salam. Ya, Halo teman-teman remaja pemuda GKJ Klaten. Pada sore hari ini saya perkenalkan, nama saya Tian. saya juga Tian. Kami berdua di sini jadi MC. Ya, MC ya. MC. MC. Oke. Ya kita pada sore hari ini kita berdua jadi MC. Sebelumnya kami minta maaf kalau kita berdua nanti dalam membawakan acara tuh kita nyeleneh, kita nggak mutu, terus nggak lucu, kita minta maaf. Nggak usah lama-lama lagi. Ayo teman-teman, kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah komparem Komisi Pemuda dan Remaja. Langsung saja kita menyanyikan lagu yang pertama. Lagu yang pertama. Oh, nyanyi bagi dia. Yuk, cekidot.
lagunya sangat membahana. Iya mas, bagus sekali lagunya, keren, kita jadi semangat. Sangat bergairah men. Yuk, habis ini kita mau ngapain? Oh iya, berdoa. Sebelum kita mulai ibadah ini untuk lebih masuk lagi ke dalam hadiratnya, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kalian. Tenang. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Kembali menghadap hadirat-Mu ya Bapak dengan penuh puji dan syukur. Pada sore hari ini Bapak kami ucap syukur atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami. Pada sore hari ini ya Bapak kami ucap syukur karena Engkau telah memberikan waktu bagi kami, kesempatan bagi kami untuk kami dapat beribadah bersama-sama secara daring, secara online. Kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu. Kami mohon pula bimbingan-Mu dan turunan tangan kasih-Mu dalam kami menjalani ibadah pada sore hari ini. Kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti, supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar seluruh dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah berdoa. Ya. Sekarang di bawahnya kita serius. Kita akan mendengarkan firman. Tolong teman-teman di rumah yang melihat supaya menyiapkan ragawi rohani hati dan nurani. Pokoknya serius kita kali ini kita serius. Ya, benar. Ya. Kali ini firman akan dibawakan oleh Bu Wisnu. Tapi sebelumnya kita mari bersama-sama menyanyikan lagu yang kedua, Ku Milikmu.
Shalom anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah remaja Gereja Kristen Jawa Klaten yang karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 harus diselenggarakan secara virtual. Dan saat ini saya berharap semoga anak-anakku remaja semua dan juga saya selalu dalam keadaan baik, sehat, kuat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, kita akan mulai belajar firman Tuhan yang pada saat ini diberi tema memuji kebesaran Tuhan. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan saat ini adalah Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai dengan 32 yang demikian firman-Nya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Anak-anakku remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendapatkan suatu kebaikan, pasti yang diucapkan adalah puji Tuhan. Puji Tuhan, aku bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Puji Tuhan, nilai aku baik. Puji Tuhan, aku lulus ujian. Puji Tuhan, aku sudah diwisuda. Puji Tuhan, aku dapat pekerjaan yang baik dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ungkapan seseorang yang memuji kebesaran nama Tuhan ketika mendapatkan kebaikan. Lalu, bagaimana ketika kita baru dalam kondisi prihatin? Baru dalam rangka usaha, bahkan mungkin kita diizinkan mengalami suatu kegagalan. Akankah kita tetap berucap puji Tuhan? Biasanya yang muncul adalah keluhan, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, dan yang paling berbahaya adalah menyalahkan Tuhan. Anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan adalah cara merasakan kedamaian dan sukacita, sekalipun sedang mengalami kesulitan, sekalipun di dalam keprihatinan. Bagi orang percaya, memuji Tuhan biasanya identik dengan nyanyian atau pujian. Kitab Mazmur yang barusan kita baca
atau juga disebut Zabur memang merupakan kumpulan nyanyian dan doa yang merupakan gubahan dari Raja Daud. Firman Tuhan mengajar kita untuk bersyukur dan memuji Allah. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk bersungut-sungut. Firman Tuhan mengajar kepada umat Tuhan agar tidak hanya melihat kepada masalah yang ada, melainkan mengarahkan pandangan kita kepada Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Sebagaimana yang dialami dan disaksikan oleh Raja Daud, bahwa Tuhan mengerti kesusahan umatnya dan mau mendengar seruan doa mereka. Ada di Mazmur 22 ayat yang ke-25. Sehingga Raja Daud senantiasa memuji Tuhan dan memasyurkan namanya. Daud sang pemazmur memuji Tuhan dan menyerukan agar orang-orang yang takut akan Tuhan memuji Dia. Daud menyatakan bahwa ia akan memuji-muji Tuhan di hadapan publik, yaitu di dalam jemaah yang besar. Ia menyerukan agar semua orang yang takut akan Tuhan melakukan hal sama, yaitu memuji Dia. Tuhan itu layak dipuji, bukan hanya karena kebesarannya, tetapi juga karena kasih karunia dan kepeduliannya. Sebab ia tidak memandang hina orang-orang yang sengsara dan tertindas. Sebaliknya, ia, Tuhan, mau mendengar ketika mereka minta tolong. Daud berketetapan hati untuk memuji Tuhan di hadapan jemaah yang besar dan membayar nazarnya di hadapan orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan Daud bernubuat bahwa pada suatu kelak segala bangsa akan memuji Tuhan. Daud dengan keyakinan menyatakan bahwa segala bangsa suatu saat nanti akan berbalik kepada Allah dan menyembah Dia. Ia menyatakan bahwa anak cucunya akan beribadah kepada Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan kepada generasi yang akan datang. Mereka akan memberitakan karya Tuhan kepada bangsa-bangsa yang akan lahir nanti. Anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dari Daud untuk memuji Tuhan. Dan janganlah hanya memandang kepada masalah dan selalu mengeluh. Belajarlah memandang kepada Allah yang mengasihi, yang peduli kepada kita. Ia mengerti kesusahan kita dan mau mendengar seruan kita. Marilah memuji Tuhan dan memasyurkan namanya, apapun keadaan kita. Anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mendengar kata memuji Tuhan, biasanya kita akan ingat pada sebuah nyanyian ataupun kidung. Nah, saya jadi ingat kidung Jemaat 450 yang berjudul Hidup Kita Yang Benar. Yang baitnya ada 5 bait di situ. Yang bait pertama, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. Mari kita nyanyikan. Bait pertama mempunyai arti kita harus bisa mengucap syukur dengan tetap bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh congkak dan tidak boleh sombong. Bait yang kedua,
Nah, ini anak-anakku, walau dalam keadaan susah, kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan. Ayo kita lanjutkan untuk bait yang ketiga. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Nah, ini anugerah terbesar bagi kita. Maka kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah berkorban bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bait yang keempat. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Tetap setia untuk selalu bisa bersyukur dan senantiasa memuji Tuhan, hingga Tuhan berkenan akan ungkapan syukur kita. Bait yang kelima langsung pada refrennya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait kelima ini anak-anakku remaja yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk selalu melantunkan pujian syukur kepada Tuhan. Dan refrennya di sini mengingatkan kita untuk bermazmur dan selalu memuji Tuhan, karena itulah kehendaknya. Ya, Tuhan menghendaki kita untuk selalu memuji kebesarannya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, lagu ini tadi merupakan karya komponis asli Indonesia, asal Maluku, Bapak J.M. Malesi, yang lahir tahun 1942 dan wafat tahun 2011. Lagu ini diciptakan justru pada saat hidupnya dalam keadaan sangat terpuruk, yaitu kehilangan pekerjaan. Namun Bapak J.M. Malesi tetap mampu bersyukur dan tetap memuji Tuhan. Bahkan ungkapan syukurnya dan pujian dia ekspresikan dalam sebuah pujian, di dalam sebuah lirik lagu Hidup Kita Yang Benar. Anak-anakku remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap keadaanmu tetaplah mampu merasakan anugerah terbesar yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, yaitu karya salibnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tetaplah mampu untuk bersyukur dan beribadah memuji kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima. Dan mengucap syukur juga atas berkat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur di dalam setiap keadaan kami. Karena kami telah menerima anugerah terbesar di dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang telah Engkau tanggung di dalam karya
salib-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, membuat hati kita menjadi damai, tentram. Dan sekarang tiba waktunya buat kita untuk mengumpulkan persembahan. Wis. Buat teman-teman di rumah yang mau mengumpulkan persembahan bisa menggunakan amplop. Ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Atau bisa mengumpulkan lewat transfer dari bank menggunakan rekening. Rekening gereja ya teman-teman, jangan rekening bapakmu. Rekeningnya ada di bawah ini. Yes. Oke. Sekarang kita mau menyanyikan lagu untuk mengiringi persembahan kita ini. Lagunya adalah Ku Bersyukur Bapa. Cus.
Ya teman-teman, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekarang tiba waktunya kita untuk mengucap syukur sama Tuhan sekaligus mengantarkan doa persembahan ini dan nanti terus kita berdoa penutup. Ya. Doa kali ini dipimpin oleh Tian. Aku ora iso bro, doa makan ya. Wae sik saiki. Tenang. Yo, Ya udah. monggo Yan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini atas berkat-Mu yang melimpah bagi kehidupan kami. Kami ucap syukur karena pada kesempatan hari ini kami dapat mengumpulkan sedikit dari yang kami punya untuk persembahan. Kiranya Kau berkati persembahan ini, kiranya persembahan kami dapat meluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada ibadah Komisi Pemuda dan Remaja pada hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati supaya kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Nah, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke teman-teman, sekian ibadah pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ibadah dengan baik, dengan khusyuk. Saya mengingatkan sama teman-teman, buat teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channelnya GKJ Klaten. Dan terus nantikan konten-konten kreatif dari Komisi Pemuda dan Remaja GKJ Klaten. Kita juga punya IG ya teman-teman. Follow IG-nya @komparem_GKJ_KLT. Like dan komen juga posting-postingannya. Oke, selalu. Terus kami mengucapkan selamat tahun baru Cina, Gongxi Facai. Gongxi Facai, dan juga selamat hari Valentine. Kamu dari dek ya. Yoi. Oke, Siap. sampai ketemu di ibadah Komisi Pemuda dan Remaja selanjutnya. Bye bye.